wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu seluruh Dewan Guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, pada saat ini saya akan menyampaikan sedikit tentang cara pembuatan RPP yang berbasis HOT. Jadi sebelum kita membuat RPP yang sekarang sedang diarahkan oleh pembelajaran K13, yakni pembuatan RPP yang berbasis HOT. Apa itu HOT? Nah, kita harus tahu dulu sebelum kita menyampaikan atau kita membuat indikator yang berbasis HOT. Nah, di sini HOT adalah Higher Order of Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi, merupakan suatu kemampuan berpikir yang tidak hanya membutuhkan kemampuan mengingat saja, namun membutuhkan kemampuan lain yang lebih tinggi seperti kemampuan berpikir kreatif dan kritis. Jadi Bapak Ibu, di dalam ini soal itu kalau dulu ada HOT, ada MOT, dan ada LOT. Jadi untuk yang anak-anak kita supaya bisa berpikir tingkat tinggi. Next, untuk membuat RPP yang berbasis HOT, kita menggunakan KKO, yakni versi Anderson. Jadi kalau dulu KKO-nya itu kita pakai yang versi taksonomi Bloom. Kalau yang sekarang sudah diperbaharui, kita memakai yang versi Anderson. Nah, ini adalah contoh daripada HOT. Di sini ada mengevaluasi, mengambil keputusan. Ini kata kerjanya menilai, memutuskan, memilih, mendukung. Kemudian mengkreasi, di sini mengingat, memahami. Ini C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ya, yang dimaksud dengan HOT tadi Bapak Ibu itu masuk dari C4, C5, C6. Salah satu indikator yang kita jadikan sebagai dari HOT. Nah, kemarin yang sudah saya buat di RPP siklus 2 yang akan saya PPL-kan ini disini membuat bahasa Indonesia. Ini KD-nya menggali isi teks, penjelasan, eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Ini sebelum kita membuat indikatornya, kita analisis dulu KD-nya. Di sini KD-nya sudah kita analisis menggali isi teks. Ini kita cek di KKO-nya itu masuk ke dalam C2 atau KKO-nya KKO rendah, LOTS ya, bukan HOT. Kemudian indikatornya kita buat dari yang rendah, ini sedang, kemudian ini yang HOT-nya. Saya buat 3 indikator dari satu KD ini. Yang pertama, menguraikan isi teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Ini masuk ke dalam indikator daripada LOTS atau rendah. Kemudian menentukan ciri-ciri dari teks eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Menentukan ini masuk ke dalam indikatornya itu C3. Kemudian menemukan informasi penting. Jadi nanti siswa dia akan menemukan informasi penting setelah kita adakan pembelajaran. Dia bisa menemukan informasi penting dari bagian-bagian teks. Inilah masuk ke dalam indikator C4 atau HOT, Bapak Ibu. Kemudian untuk keterampilannya, Bapak Ibu, di sini menyajikan secara lisan, tulis, dan visual hasil penggalian informasi dari teks, penjelasan, atau eksplanasi ilmiah dengan menggunakan kosakata. Nah, menyajikan ini saya masukkan indikator keterampilannya adalah menunjukkan secara lisan, masuk ke dalam P3. Jadi, ini salah satu contoh yang sudah saya buat ya, untuk menentukan indikator daripada HOT. Jadi satu KD ini tergantung kita mau berapa kita buat indikatornya. Jadi di sini saya buat 3. Di sini ada perkenalan dulu, dia menguraikan arti teks. Jadi kalau kita langsung kepada menggali, dia nggak tahu arti
arti daripada teks eksplanasi kan tidak bisa. Maka kita uraikan dulu, dimasuk dalam C2. Kemudian selanjutnya C3 dan C4. Nah, dalam satu RPP ini ada C4-nya atau indikator HOTS-nya. Selanjutnya itu yang bisa saya sampaikan dari RPP atau cara pembuatan RPP yang berbasis HOTS. Untuk ininya, untuk prakteknya nanti bisa kita sama-sama kerjakan. Kemudian dalam pembuatan RPP ini bisa saya apakan, ada RPP yang sudah dari RPP yang sudah saya buat. Ini kalau RPP saya rasa Bapak dan Ibu guru sudah paham semua, sudah mengerti semua. Ini kan hanya bagian-bagian ininya sudah paham semua ya. Lanjut, setelah kita menentukan, kita membuat RPP ini di bagian yang agak sulit menurut saya kalau di awalnya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah paham. Itu next di bagian itu tadi penentuan indikator. Karena indikator itu selama ini kita banyak melihat dari buku. Banyak kita lihat yang dari buku. Sementara ini indikator ini harusnya karena pembelajaran nanti kita yang akan membuat kepada siswa, kita yang membuat RPP-nya, maka indikator kita menentukannya sendiri. Jadi di bagian indikator ini di sini saya membuat C6. Ini masuk dalam kategori soal HOTS. Jadi nanti soal-soalnya juga harus berkaitan dengan indikator. Kalau menceritakan di sini, nanti ketika kita membuat soal evaluasi, maka kita harus berkaitan dengan menceritakan. Ceritakanlah atau apa gitu. Jadi indikator ini adalah salah satu penunjang daripada soal-soal evaluasi yang akan kita sampaikan kepada siswa. Ini saya buat C6. Ini hot semua ini indikatornya. Ini P3. Ini psikomotor ya P3 ini. Lanjut Bu. Kita terus ini sama juga, ini yang matematikanya. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran juga seperti itu Bapak Ibu. Kita membuat tujuan pembelajaran itu sesuai dengan yang akan kita sampaikan kepada siswa. Jadi yang kita buat selama ini kita kadang melihat hanya dari buku, tujuan pembelajaran di buku kadang tidak sesuai. Kalau di buku misalnya kita membuat video pembelajaran, sementara yang kita ajarkan tidak membuat video pembelajaran. Kita sesuaikan dengan keadaan kita. Kalau saya di sini mengamati gambar pada PowerPoint, berarti saya harus memakai PowerPoint. Jadi apa yang akan kita, ini tujuan dari pembelajaran kita itu apa? Itulah yang kita buat di sini. Dan tujuan pembelajaran juga harus sesuai dengan indikator tadi. Jadi di sini kalau di sana tadi ada menjelaskan, di atas ini tadi ada menjelaskan, maka sini saya buat dengan mengamati gambar pada PowerPoint, siswa dapat menjelaskan gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan cepat. Jadi ada kaitannya dari indikator ke tujuan pembelajaran, kemudian ke hasil daripada soal atau evaluasi. Selanjutnya setelah menentukan tujuan pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran itu kita yang menentukannya, apa yang akan kita capai. Ini kalau ini saya rasa sudah paham semua materi pembelajaran. Lanjut. Kemudian metode, ya kalau di K13 nih kita pendekatannya saintifik. Nah itu terserah Bapak Ibu. Namun kalau yang disarankan untuk ini untuk yang K13 kemudian yang berbasis HOTS, kita banyak memakai model pembelajaran itu PBL atau Problem Based Learning atau PJBL Project Based Learning. Jadi itu yang lebih disarankan karena di situ yang lebih masuk. Kemudian kalau kegiatan pembelajaran saya rasa semuanya sudah paham karena sudah biasa membuat RPP. Next, lanjut. Nah, selama ini kita kan hanya bergantung kepada RPP. Setelah kita membuat RPP, banyak perangkat-perangkat lain yang menunjang pembelajaran kita ketika kita belajar, dan kita lebih mudah setelah kita membuat RPP ini. Kemudian di sini saya juga membuat dalam satu perangkat pembelajaran itu ada 5 Bapak Ibu. Lanjut. Terus setelah kita membuat RPP sampai penutup selesai, saya juga membuat bahan ajar. Nah, di bahan ajar itulah sumber-sumber belajar yang akan kita ajarkan kepada siswa. Dan bahan ajar tersebut itu kita ambil
baik dari buku, internet, atau apa saja. Jadi kita bukan terfokus kepada satu buku yang selama ini kita pakai. Terus setelah bahan ajar, kita juga membuat media pembelajaran. Nah, media pembelajaran kalau pada saat ini mungkin yang lebih digalakkan itu pembelajaran yang berbasis TPACK. TPACK di situ ada seperti PowerPoint, kemudian seperti video pembelajaran. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk membuat video pembelajaran. Ada video pembelajaran, kemudian ada medianya seperti PowerPoint dan lain sebagainya, itu berbasis TPACK dan itu sangat disarankan untuk pembelajaran kita pada saat ini. Next, setelah pertama RPP, yang kedua bahan ajar, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi kita sudah menyiapkan LKPD-nya. Ketika kita di kelas, kita sudah bisa menyampaikan kepada siswa apa yang akan dia kerjakan. Dalam LKPD itu langkah kerja apa yang akan siswa buat itu sudah tercantum di situ semua. Setelah LKPD itu yang keempat, yang kelima itu yang terakhir adalah penilaian. Nah, penilaian di sini itu tadi disesuaikan dengan evaluasi daripada siswa. Kemudian penilaian juga kita menggunakan penilaian sikap. Satu pembelajaran kita sudah menyiapkan satu perangkat. Satu perangkat itu isinya 5 set Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengajar kita udah punya langkah-langkah yang akan kita berikan kepada siswa. Dan siswa itu sudah terarah dia apa yang akan dia kerjakan. Tugasnya sudah ada, langkah kerjanya sudah ada, maka siswa tadi bisa berpikir tingkat tinggi, kemudian kreatif, kritis. Jadi kita tidak terlalu ini lagi, repot lagi. Nah, ini langkah ini LKPD. Ini penilaian. Nah, ini penilaiannya. Jadi di penilaian ini ada instrumen penilaiannya, ada rubrik kerjanya. Lanjut. Nah, ini apa yang akan kita buat? Sini ada KD, indikatornya kita buat, tes tulis, instrumennya apa, tertulis, kita tahu semua. Lanjut ke bawah. Ini menjelaskan dinamika gerak tari misalnya. Nanti di sini, nah, ini masih sama tes tertulis ya. Ini masih apanya petunjuknya. Lanjut. Nah di sini. Ini misalnya bahasa Indonesia, KD-nya di sini. Kemudian indikatornya saya menceritakan pesan dengan dongeng. Ini saya masukkan menceritakan itu adalah level 3 atau C6 atau KKO yang berbasis host. Kemudian instrumen soalnya, bagaimana isi pesan dari cerita? Karena di sini kan menguraikan pesan, di sini menceritakan pesan, maka instrumen soalnya harus berkaitan dengan indikator yang kita buat. Bagaimana isi pesan dari cerita petani dan anak harimau. Iya Bapak Ibu, ini lanjut. Ini kalau penilaiannya ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham. Hanya di bagian hostnya saja yang kita belum perdalam. Dan insya Allah nanti kita akan belajar bersama lagi. Semoga ada kesempatan lagi dan saya pun memberikan ilmu bukan berarti saya bisa, hanya saja saya ingin berbagi dan sama-sama kita belajar. Semoga kita bisa sama-sama memperbaiki sistem belajar kita, sistem kerja kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, mencerdaskan anak-anak bangsa. Itu tujuan kita sebagai guru-guru Indonesia ini. Dan semoga Allah berikan kemudahan kita dalam segala hal. Terima kasih. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.